Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya lagi nyoba live dari rumah, LDR. DR. Waalaikumsalam, Kang Ade ya, Kang Ade Surya ya. Terima kasih sudah hadir. Jadi ceritanya malam ini kita akan live dari rumah. Ciri-ciri di rumah itu adalah ketika ada lukisan di belakang. Kalau lukisan berarti itu di rumah. Tapi kalau di belakangnya jendela berarti itu di kantor. Oke teman-teman, silakan absen dulu dari mana saja nih malam ini. Ini mah biasa live tanpa sengaja ya. Karena kadang yang tanpa sengaja itu adalah sesuatu yang justru lebih bermanfaat. Nah, teman-teman kemarin itu banyak yang komplain kalau di video-video syariah saham atau di video-video saya adalah masalah audio. Nah, saya mau ngecek nih kalau pakai headset kayak gini audionya jelas gak teman-teman? Jadi Waalaikumsalam warahmatullah, Kang Deki. Kang Deki ini teman saya, sobat saya, kakak saya juga. Terima kasih sudah hadir. Jelas ya, lebih jelas pakai ini ya dibanding yang pakai headset yang kemarin. Itu headset dari HP. Karena ini saya simpen di rumah gitu ya. Oh ya, besok itu ada acara di Teach Me dan juga OJK ya, atau Direktorat Pasar Modal Syariah OJK. Jadi kebetulan saya diundang, tidak ada yang kebetulan ya, itu sudah takdir Allah semuanya gitu ya. Tapi ya selalu ada jalan untuk itu. Saya juga diminta Teach Me, ini baru pertama kali. Nah, ada bosnya Wiguna Investment mau saya undang nih biar ngobrol. Siap nggak Kang Frans? Nah, takutnya dia lagi ngapain. Halo. Di mana Aduh, ini? lagi beli Lagi sate, Mang. Wah, keren. Di daerah mana itu? Lagi dalam rangka apa ini, Mang? Dalam rangka gak jelas, biasa. Kayak gitu. Dalam rangka karena hype di suspend ya, jadi kita ngobrol. Eh, Kang Frans lagi di mana? Di Bandung nih? Di Bandung, Kang, di Bandung. Keluarga sehat, Kang? Daerah, Alhamdulillah. Daerah mana nih Bandungnya? Kenapa? Sate ini kayaknya. Daerah mana? Daerah mana? Cimbeluit, Kang. Oh, Unparnya, daerah dinya. Betul, Unpar, Unpar. Oke, jadi gimana, ada rekomendasi saham buat Senin, Kang Frans? Waduh, saya lagi nggak ngamatin market, Kang. Properti kayaknya lagi turun tuh. Asik tuh kayaknya buat buat trader yang mau scalping. Oke, Properti propertinya apa nih? Apa nih? Pakuwon deh, Eh, tunggu di 360-an deh. kita cek pekuannya langsung di Saya chartnya. lupa sekarang berapa. Kalau nggak salah 378 ya. Oh ya, itu udah di bawah 400-an ya, Pakuan Jati ya. Ya, Pakuwon Pakuan Jati. Jati Terus CTRA juga bagus. apa? CTRA. Oh, Ciputra. Oh, ini mah spesialis ini nih, blue chip nih. Iya. Oke, saya buka dulu nih. Ini kan di dekat laptop. Pewon ya. Pewon, Pewon itu, Cipta. iya udah itu, tapi udah di bawah MA 100 ya. Iya. Udah sangat bearish sekali itu. Coba Tapi bahas itu, kayaknya di Mang. Syariah saham bahas ini, Mang. Bahas anak konstruksi BUMN, WSBP, WG, PPRE, pilih mana? Asik tuh keren 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 keren. buat topik WG, asik tuh, Mang. WG, WSBP, Sama PPRE. tapi PR itu beda-beda sektor kan. Oh iya, PPRE beda sektor ya. PPR itu kan di apa ya, di infrastruktur. Saya lihatnya warnanya warna hijau gitu. Jadi Ah, apakah satu ininya sama apa ya di situ ya? sama Sama WSBP bukan sih, lupa. Kang? Bukan, kalau WSBP mah weton. Bukan ya?
Oh iya, sorry Jadi Iya kalau iya beda. WSBP itu sama weton. WSBP sama weton. Kalau WG itu mungkin bisa dengan WG sih apa ya konstrukturnya atau apanya ya? WG WG itu. itu gedung kontraktor. Biasa ngurusin gedung pemerintahan kalau saya nggak salah. Kalau PPR kenapa Wak jadi infrastruktur ya? Ininya PPR apa precast bukan? sektornya? Gimana? PPR precast kalau nggak salah ya. Saya Saya belum agak baca lupa. ininya, Aha. PSBP kan kemarin ada kasus katanya, Kang. Itu telat doang Kang. Jadi dia bayarnya mepet kan. Bayarnya Mm-mm. mepet terus udah lewat jatuh tempo karena RTGS kan. Jadi kesuspend. Tapi kan cuma Hmm, segini doang kan. Besoknya langsung bayar. iya iya iya, uangnya Jadi uang secara uangnya ada sih. iya uangnya ada. Cuma memang mepet-mepet sih bayarnya. Jadi suspend. Mm-mm. Kalau Kalau SBP kan gimana? kalau PPRO dia se kalau nggak salah saya baca kemarin ya itu kan PTPP-nya sampai ngasih pinjem kan Mm-mm. PPRO PPR PPRE nih. PTPP PPRE PPR ya lupa pokoknya PTPP ngasih pinjem ke anaknya entah PPRN entah PPRO saya agak lupa kemarin kalau baca PPRO notifikasi kan gocap, Kang. iya buat bayar bunga obligasi saya lupa Oh, kayaknya PPRE deh. PPR Saya ya udah nggak jarang merhatiin itu, apa konstruksinya. konstruksi ya nah Mm-mm. kon- konstruksi ini menarik Mang menariknya bukan berarti Mm-mm. bagus ya tapi mereka kan rata-rata dernya kalau nggak salah besar-besar ya. Iya, karena akhir tahun kan, Betul, mostly dernya akhir besar-besar tahun. dan kuartal Mm. 2 kemarin rasanya banyak proyek yang dipending. Nah, itu gimana tuh Mm-mm. berdampak itu kayak seru tuh Mang dibahas di gathering Mang sama Bang Amsi dari sisi fundamental. Oke, Maksudnya nanti kita bahas ya, kita fundamental kan harus bukan cuma ngeliat laporan sekarang kan, tapi harus ngelihat ke depan nih laporannya bakal jadi kayak gimana. prospeknya gitu ya. Betul, Oke, oke, forecastingnya, oke. future-nya gimana. Nah, itu Forecastingnya seru tuh Mang betul bahas tuh betul. Mang. Buat topik Mang. Mm-mm. Teman-teman, Kang Frans ini adalah founder dari Wiguna Investment kalau belum tahu ya teman-teman. Jadi yang kemarin kita culik itu nggak bisa diculik waktu di sesi sebelumnya gitu. Nah sekarang kita dapat ternyata lagi beli sate. Iya nih, saya pas, oh Bang Amsi live lagi, saya nonton deh sambil nunggu sate. Padahal apa namanya live-nya tuh nggak sengaja Kang. Jadi kalau lagi nggak ada kerjaan aja gitu, Iya, santai apa gitu ya. Lagi jeda ngentri rekap, ya iya, iseng-iseng gitu. Saya cuma ngetes audio aja kan kemarin mah terbatas ya. Kalau iya. ini jelas nggak Kang? Jelas sih Kang. Cuma kemarin memang agak kekecilan sih suaranya. Oh ya, yang ini jelas ya. Yang ini jelas sih, jelas. Yang ini jelas. Jelas, jelas, sip, mantap. Jadi teman-teman barusan ada clue dari Kang Frans kalau misalnya saham-saham yang ada di konstruksi, terutama yang cucunya pemerintah berarti ya, karena Iya, anaknya BUMN ya. aha. Nah, cucunya Sebenarnya pemerintah ini menarik untuk kita cermati begitu ya. betul. Menarik bukan berarti layak dibeli ya, tapi maksudnya dilihat nih prospeknya Hmm, gimana nih. Karena efek betul, dari betul. kemarin 3 bulan PSBB ini. Hmm. Ya Itu betul, sih. karena kan banyak yang terhenti kontraknya kalau lihat laporan Betul, keuangan betul. terbaru sih. Betul, betul, betul. Kita coba pakai ini ya. Kita coba pakai pay rekap yang PSBP udah entry kayaknya kalau Kak. Oh udah. PSBP itu income-nya sampai anjlok Kang. Minus Anjlok, 71%. anjlok Kemudian Q2 ya? Kidawa anjlok. Jadi secara tahunan year on year itu minus 71%. Buset. Secara kuartalan minus 54%. Laba Oh bersihnya iya. lebih canggih lagi. Secara tahunan minus 99%. Secara kuartalan antar ke Q1 yang kemarin itu minus 195%. Wedan, ngeri, 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 ngeri. Jadi ininya juga apa PR-nya jadi mahal kan? Iya, betul, betul. Makanya kan, itu ngefek banget PR-nya tuh buat berapa? laporan keuangannya. Jadi PR-nya jangan bilang 433 kali. iya, jadi jangan bilang sekarang harganya murah karena sekarang harga murah kan karena Mm-mm. kita pakai patokan laporan keuangan tahun 2019. Kalau kita pakai laporan kuartal 2, mungkin harga sekarang bukan murah tapi malah mahal. Hancur. Iya, Jadi makanya mahal. makanya fundamental itu TB, bukan tentang laporan keuangan sekarang bagus, tapi masa depan nih bakal kayak gimana nih?
Iya, justru kan yang turnover itu yang dicari, Kang. Betul, betul, betul. Dan turnover itu sebenarnya Lokeng Hong itu di situ saya lihat. Jadi Betul. berani ngoleksi ketika orang takut karena lihatnya di masa kini aja, nggak lihat masa depan kan Betul. gitu ya. Padahal kan Betul. kalau nanti udah normal ngebangun jalan lagi kan. Iya, jalan Nah, lagi justru dong. sebenarnya Tantangannya gini juga Kang, jalan langsung. kalau kalau ada kemarin ada yang apa yang campaign sejuta saham, justru saatnya sekarang loh kalau mau beli saham-saham ini kan. Betul, betul. Misalnya cuman 170 juta loh WSPP itu. Mm-mm. Atau Nabung misalnya ya PPR teman-teman. cuman nabung gitu. Jadi nanti dapat 100 juta lembar, ternyata kinerjanya membaik, dividennya gede loh Kang. Weton itu kemarin saya Weton tuh untung ya, alhamdulillah. Jadi saya Aha, beli dividennya lumayan di atas 10%. Kalau nggak salah 7% lah. Kemudian aha, besok harganya naik dari 200 ke aha. 300. Weton loh. Oh, Jadi memang kalau nanti dividennya sudah normal kan jadi bonus, harganya naik, dividennya katakanlah misalnya Rp10 aja, 1 juta aha, kan jadi 10 juta ya. Punya 10 juta jadi 100 juta itu setahun kan. aha. Kayaknya sih saham-saham seperti ini gitu ya. Enak nih. Apalagi Anak PPR BUMN loh. yang anak BUMN yang yieldnya besar siapa ya, Bang? Kemarin setahu saya itu Weton. Oh, Weton Weton, ya. nuhun kopinya. Kalau di rumah ada yang nyuguhin kopi, Kang. Saya Aduh, bukan saya manas-manasin, ini kopinya saya harus beli buktinya nih Kang ini. kalau mau ngopi Kang. Beli apa? Beli yang bikin kopinya. Oh enggak dong, beli kopinya dong. Oh, oh, itu lebih murah ya, lebih murah ya. Lebih murah. Tapi nggak bisa setiap malam nggak itu diminta kan. Nih saya jadi manas-manasin dulu nih. Tapi masih panas kopinya nggak jadi deh. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi tadi ya, ini juga nanti kita bahas lah. Sebenarnya karena saya punya terus rangkang di tahun ini kan saya nabung ya. Jadi artinya harganya belum pulih ke harga rata-rata ya. Jadi ya saya kalau ada uang dingin saya cicilkan di situ sebenarnya sih teman-teman. Jadi saya punya adik karya, saya punya WSPP dan itu saya cuman liatin sambil lalu aja gitu ya. Nanti Aha. kalau udah dasar lagi saya beli gitu. Targetnya ya misalnya punya 10 juta lembar, misalnya kan lumayan ya. 10 juta lembar nanti kalau PPRO ada potensi hidup lagi nggak Kang? Nah, PPRO ini sebenarnya perusahaannya nggak jelek, Mang. Saya berani bilang perusahaannya nggak jelek. Hmm, Cuma memang shareholdernya kan lagi bermasalah ya. iya ya. Ya, jadi memang ada Manajemen masalah itu di ya. situ. Sebenarnya fundamentalnya sih nggak Hmm. jelek, Mang. Fundamentalnya bagus. Ya Kalau di minimal harga ada lah 50 ininya, sekarang, ada apa, ada asetnya gitu kan. betul, asetnya ada, revenue-nya ada, dan kalau di harga sekarang itu di Uh, harga di IPO karena itu dari stock split 1:4 kan. Iya, ya jadi betul. harga sekarang setara harga di IPO. Jadi sebenarnya perusahaan ini pun perusahaan yang bagus, cuma memang karena shareholdernya sedang Tersangkut. salah, ya ada hal di belakang yang nggak bisa kita ceritain di sini lah. Jadi memang Yap. agak susah. Dan Gitu. pernah tersangkut Jiwasraya. Betul. Nah, Mangam sih sebut, saya nggak mau sebut. Oh, enggak ya? Enggak apa-apa, nanti enggak diupload kok. Enggak lagi Iya. nih Kang. Saya kan tahu nih. Jadi sekitar Ah, teman-teman enggak gibah ini enggak. Cuman ngomongin saham kan bukan ngomongin orang ya. Nanti betul harus ada betul. istilah baru deh. Kalau gibah kan ngomongin orang gitu. Kalau saham apa ya? Nah, jadi gini, eh, kita kan emas itu lahir karena saham-saham ini loh Kang. Betul. Screener Oh, emas di syariah saham itu lahir karena Pancasaham, bukan Pancasila ya, Pancasaham baca teman-teman. saham. Mantap. PPRO, BRPT, INAP, NIKL, SMBR 2016. Oh iya, saham legend itu, Mang. Nah, iya akhirnya jadi Pancasraya. Enggak. Gitu. Dari Pancasaham jadi Panen Raya gitu maksudnya ya, Panen Raya itu singkatan lah Panen Raya. Karena itu beneran loh kan. Dan sekarang hidup lagi loh, INAP hidup. Iya iya Kalau teman-teman mau perhatiin SMBR juga udah mulai itu iya. ada naga-naganya mau dikerek gitu ya SMBR dan kembalilah ke saham-saham NIKL gitu. Apalagi kan yang lucu sekarang ini Kang, ini lucu nih. Jadi karena ada isu mobil listrik, selain Inco dan Antam, NIKL ikut naik karena ada yang bilang NIKL itu saham nikel. Iya, Padahal NIKL itu anaknya keras, iya saham anaknya keras timah dia. loh, plat Saham timah timah. kan. Jadi lucu-lucuan kayak dulu pas maritim rame LTLS ikut naik lautan luas padahal saham kimia. Iya.
Yang Ya lucu ini Mang, begitulah kondisi. saham Mami di Akang mau makan kayaknya, punten ya keganggu ya. cek cek aman aman. Udah Oh, mau makan ya? tadi hilang. Oh enggak, belum datang Mang. Oke. Yang lucu ini Mau Mang. makan? Gimana? Belum datang, belum datang. Santai. Oh, siap, siap. Sok santai. Kalau mau makan Ah, kasih tahu aja ya. yang ya siap siap. Yang lucu ini nih Mang, saham Mami dikira jualan emas Mang, Iya betul, karena Mas betul. murni. Tapi nggak naik sekarang. Oh sekarang gocap Bang. Padahal kan emasnya lagi naik kan. Oh bukan sama Mas itu Bang. Kenapa ANTM udah tembus resisten tuh di 750, sekarang udah 800, tadi 850 860-an Ya, loh. Kemudian MDKA itu apalagi itu udah bikin gap kemarin, sekarang 2000 lebih tuh. Tadi pernah sempat ya. 2000. Apalagi ya NIKL, Ini BKFT, PSAB juga yang ambrol ambrol apa HRTA belum namanya? ya? Ambrol ah? HRTA belum Gimana ya? kan? HRTA. HRTA dia HRTA kan jualan saham perhiasan harta. sih. Jualan perhiasan Oh, dia. Harta Dinata. Harta Dinata. Kalau jualan perhiasannya kayaknya kan dia bukan produksi ya. Jadi marginnya mungkin Mm-mm. sedikit, Kang. Oh iya benar-benar. Marginnya sedikit gitu. Kalau kayak gini lah. Kayak dulu kan ada yang produksi batu bara, ada yang jualan batu bara. Aha. Kalau yang produksi batu bara itu marginnya bisa gede, tapi kalau yang jualan batu bara kayak konsinyasi gitu, dia jualin batu bara orang kan, seperti I itu. see. Kayak CNKO kan nggak naik-naik. Waduh, itu suram itu, Bang. Itu, aduh, itu saham-saham masa lalu itu. Aduh. Jadi Iya, ternyata ya saham zaman itu ada masanya, Kang. 2016 itu yang panca saham tadi ya. 2017 itu ada kabel-kabelan. iya kabel-kabelan. Sama Indika, grup Indika, Indi, PTRO sama MBSS gitu. Iya, 2017 betul. ya. 2018 itu Era Jaya, Ya, Era era Jaya dan PTSN. kawan-kawan. Betul. 2019 itu kemarin apa, Kang? Ini saham IPO 2019. pacar Fire itu heboh sampai ke Oh, yang 5.000 akhirnya kena kan. juga Bapi. Iya, iya. Aduh, kalau ngomong gitu saya takut, gak berani deh, nanti aja. Iya. LUCK. Oh, enggak, jangan bahas. Oh. Ya LUCK juga sama tuh 2018 19 kan dia naik ya 19 19, Kang. 18, naik. 19 deh. 2020 ini ya saham-saham emas. Saham-saham emas. Kemudian Komoditas saham-saham naik semua sekarang. dan yang paling CPO fantastis farmasi. Sekarang farmasi ya tuh farmasi gara-gara sentimennya lagi kenceng. vaksin. Padahal belum tentu pasti juga itu. Betul makanya. Iya sih. Kalau buat nginvest ya tadi sih, Kang. Cari yang. Nah ini Kang Surya ini udah banyak untung tuh di saham-saham apa? Saham-saham farmasi tuh. Oh ya, yang Iya. nanya nih Mak, Kang, Bex gimana? Aduh, susah Bex. Susah Berat. backnya gitu, susah kembali. Jadi Bex itu susah gitu, backnya susah, singkatannya backnya susah, jadi back Iya, Bex-nya kembalinya susah. susah gitu ya. Bener, jadi singkatannya itu Bex itu backnya susah, jadi kembali naiknya susah. Susah Bex-nya susah emang gitu. Berat itu. Pernah dulu ada temen saya juga yang apa ya, yang punya ini Bex banyak gitu. Terus nanya, Aha. Mang Bex gimana? Duh, saya bingung kan, kenapa? Karena saya nggak beli saham non syariah loh gitu. Oh iya, Bang kan non syariah kan ya? Kalau BRIS ya, kalau saya BRIS kan enak ngomongnya, oh BRIS udah naik loh dari Iya, betul 130 betul ke betul. 600. Aha. Jawarannya perbankan nggak ada lagi di tahun 2020 itu, hanya BRIS, Iya. teman-teman. Ngalahin bank konvensional itu returnnya. Nah, itu jadi buat saham BRIS, Mang, sebenarnya ada satu sentimen lagi yang lebih perlu dicermati daripada merger bank BUMN syariah. Itu Apa tuh? adalah aturan Kanum LKS. Coba Mang Amsi googling Kanum LKS.
Jadi nanti di Kanun Aceh ya. itu, Oh ya ya betul katanya betul Kanun betul. ya, sorry Kanun ya, maaf saya agak pleset, Ah, Kanun. Jadi katanya iya. yang saya dapat dari orang sana, orang Acehnya, katanya nanti semua bank konvensional di Aceh itu nggak boleh ada. Jadi cuma boleh ada bank syariah. Di mana Hmm, bukan sudah Bank merakyat. BRI Sudah itu sampai. market cap-nya atau market share-nya itu paling besar di Aceh. Jadi bayangin semua asetnya di BRI di Aceh itu dipindahin ke BRIS. Makanya sekarang laporan keuangan BRIS kalau Mang Amsi lihat itu naiknya luar biasa tuh. Naik naik emang. Naik Kang. Naiknya drastis banget kan. Iya. Saya ikut aja dari 400 ke 500-an. Sekarang lagi Wah, lepas dulu. ini nih, diem-diem nih Mang Amsi ini. Saya kan trading kan. Saya kan kalau di saham lagi trending saya trading, tapi kalau di saham yang nyangkut saya invest. Oh, Cam ya. Mang Amsi pegang Cam kalau nggak salah ya. Cam ada, saya punya Cam, punya Good. Garuda Jadi Food, Cam. saham-saham yang gak bikin jantungan gitu. Ah, Putrajaya betul. saya punya. Pokoknya yang warna, kalau di satu sekuritas itu warnanya kuning, Consumer Aha. Good itu saya punya banyak. Mayora saya Oh, punya, Putrajaya jadi saya punya, gitu. bener nih. Jadi Defensif saya tuh sebenarnya. belinya memang saham-saham defensif, jangan saham komoditas yang Terakhir, volatil. terakhir saya Invest. beli Tempo Scan, Kang. Oh, TMPO ya? TSPC dong. Oh, TSPC ya? Itu Wih, kemana sahamnya? saya Masih ada kan? saya baru ngeh itu TSPC itu saham farmasi paling murah, Kang. Oh iya, PR-nya cuma 8 kali. oh iya, wah, PBV-nya 1 kali. saya catat deh Semen- TSPC. Sementara produknya kan familiar, Hemaviton, Bodrek, Iya, iya, Marina iya, Hand and Body Lotion, iya, iya. apalagi tuh. Banyak lah yang di Padalarang tuh pabriknya. Iya, Sebagian di iya. situ. Jadi ya alhamdulillah. Jadi apa namanya? Saya lihat gitu ya, saya bandingkan Kang, saya bandingkan loh semua saham farmasi itu yang masih murah secara valuasi TSPC. Cuman ya nggak liquid kan kalau kalau saham naik saham yang potensinya bagus mah biasanya kurang liquid kan gitu. Hmm, Tapi secara produk itu sudah punya apa ya? Punya brand awareness lah di masyarakat kan Bodrek orang pada tahu sih. iya. Brand engagement-nya kuat ya? Kuat gitu. Kayak Ah, Devla itu kan kalau karena dari Varia itu misalnya apa ya? Biogesic kalau nggak salah. Tapi kan oh, kurang ya. biogis. Kasih saya pernah lihat super brand untuk sakit kepala itu Bodrex. Ah, oh iya. Super super brand untuk obat obat sakit kepala itu pertama Bodrex, kedua Mixagrip kalau nggak salah ya. Atau Oh, Oskadon bukan saya lupa. Panadol ya? Bukan, bukan Kang. Jadi Bodrex itu SPC. Dulu saya Ah, waktu belajar saham di satu sekuritas yang masih offline tahun 2007, saya sering disaranin sama brokernya beli TSPC loh waktu itu. oh iya. Sekarang liquid Mm-mm. nggak emang? Saya jarang lihat sih. Kurang sih Kang, kurang. Kurang ya? Tapi harganya memang lagi di persimpangan di Ah, MA 30. Dia udah lewat MA 200-nya udah ketembus. Maksudnya udah aman kalau ah, secara long term bearish-nya udah ketembus. mhm. Gitu. Dia support resistannya ada di 1300-an, 1385. Tadi kalau nggak salah Ah, ketembus deh. ntar coba Lumayan saya sih lihat di kalau rumah. buat nabung. Iya, Nanti iya. bikin deh videonya tuh TSPC gitu. Ingat Jadi buat lumayan lah buat. teman-teman buat nabung ya, bukan buat trading. Oh ya iya dan ini obrolan kita disclaimer karena dua-duanya Iya, bukan bersertifikasi iya, CFP, CSA, RSA dan betul. Kang Kang Ros mah udah ya? Belum. Mager, Mang. Ah, enggak Ujiannya udah punya mager. apa sertifikasinya nih? Sertifikasinya. Belum. Mager, Mang. Tahun ini Terakhir mau rencana mungkin mau WPPE sama WMI. WMI ya. Tahun ini. Oh, sukses lah, sukses. Jadi nanti kalau Amin. saya nanya ini kan lebih otoritatif gitu kan. Kalau sekarang kan saya nanya ke saya itu kan ya disclaimer lah gitu. Nanti saya Enggak, takutnya dilaporkan nasabah gitu kan karena rugi gitu. enggak lah. Kan kita disclaimer dan kita ngomongnya kan pakai data tuh. Dan kita nggak punya kelolaan dana. Oh, betul. Kita Jangan kan sampai dana kayak itu. sendiri ya. Iya, betul. Ya kita kan dana sendiri, rugi sendiri lah, nggak rugiin orang lain. Betul. Gitu. Tapi bener loh Kang, saya pernah ditawari tahun-tahun itu ratusan M. Aha. Tapi saya tolak. Aha. Dan alhamdulillah selamat. Ya, saya juga baru Zaman kali tahu.
Selamat. Tahun-tahun itu tuh zaman influencer atau founder-founder ditawarin dana loh. Iya, betul betul, setuju Mang, setuju. Dan kalau mau besar ya kita bisa ambil aja kan. Tapi sebenarnya ya tadilah kita mah alon-alon asal kelakon gitu kan. Iya, betul. Biar lambat asal selamat. Kita mah Betul, tujuannya juga edukasi kan, bukan memperkaya diri. Yang betul, betul. mengayakan mah Allah bukan saham. Duh, kok jadi kesana ya? Ya gitu lah. Saham kan cuma media. Nah, betul. Dan hidup itu kan cukup tenang kan, tinggal di Betul. kampung, gitu, deket sawah, liatin Porto, santai. Yang ngurusin duit orang, Kang. Santai. Cita-cita saya kayak Mamang nih. Bangun pagi, lihat sawah, ngeteh. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Oh, kopinya udah dingin, lupa saya. Lagi. Teman-teman, kalau di IG live, biasanya kalau saya minum itu jadi tangan kiri, padahal saya pakai tangan kanan loh. Kan kalau tangan kiri nanti ada yang komentar, maaf sih, minumnya pakai tangan kiri. Ini tangan kanan loh, saksinya Bang Frans ya, saksinya. Saya tangan kanan ini. Kameranya di mirrorin Bang, bisa. Oh, di mirror di ininya. Di setting kameranya. Di itu udah normal kamera mah. Hah? Kamera saya mah udah normal, biasa aja gitu, maksudnya nggak di mirror, nggak apa namanya, mirroring ya, bener-bener. Iya. Okay. Di setting kamera di mirror, nanti waktu kita insta live gini, tangan kanan terjadi kanan di orang. Gitu ya. Ya kadang kan hal-hal kecil gitu juga sok rame Kang lah. Saya saya tuh paling malas ngedebat kan. Diamin aja gitu ya. Gak ada gunanya. Ternyata mendebat orang tuh gak bikin kaya dan gak bikin tenang gitu. Santai aja gitu. Makanya di Syariah Saham itu buat debat saya buat kandang sendiri. Udah pindah ke situ kalau yang mau debat gitu. Iya. Jadi biar ini di Syariah Saham tetap tenang, tetap sepi, gak ada rekomendasi, gak ada pom-pom gitu. Santai. Udah nggak buat ini lagi Mang? Apa top klasemen grup-grup saham kan biasa dulu rajin banget tuh. Foundernya udah pada kaya Kang. Foundernya udah bawa udah lebih hebat dari kita ya, buat apa di endorse juga. udah puluhan ribu ininya membernya. Iya. Mas AS, Belvin. Iya, itu udah hebat Kang Frans juga kan udah punya akun sendiri, keren lah. Padahal kita dulu gabungnya di mulainya dari obrolan sederhana kan ya. Iya. Ya itulah bukti bahwa komunitas itu bisa menggerakkan masyarakat untuk melek pasar modal kan. Cuman sekarang memang dari regulatornya jarang gathering kan. Punten mohon maaf Dex. Emang jarang gathering gitu. Udah beda Kang semenjak ganti direksi. Iya. Aduh, kerasa kok. Jangan di-mention Kang. Nanti ada yang direksi yang nonton. Oh, halo. Karena biasanya kalau saya live itu ada juga orang OJK yang nonton, orang gue yang nonton. Iya, memang komunitasnya kurang. Biar jadi masukan lah. Iya lah, ternyata meskipun tempat kita berjauhan, menyepi dari keramaian ya tetap aja kalau lewat online kan semua orang bisa lihat. Tadi ada yang dari Sulawesi Tenggara, Kang. Oh iya. Ada, ya alhamdulillah lah gitu, alhamdulillah. Karena saya tuh kalau live nggak pernah janjian dulu kan. Oh live deh, udah gitu. Jadi asal lagi kosong aja. Cek Sunda mah saka sampurna gitu. Saka sampurna. Karena kan kita nggak sengaja bikin konten ya. Iya. Saya kemarin tuh saya sebenarnya pingin live-nya itu di saya, di Mang Amsi. Biar kan kalau saya saham itu takutnya kan itu komunitas ya, jadi saya nggak ngomong bebas gitu. Kalau di sini kan bisa bebas ya, saya candaan kan ini akun pribadi saya gitu. Jadi kalau mau enak kayak gini ngomongnya. Enak bebas gitu. Kita nggak bawa ya meskipun Syariah Saham adalah sebagai saya juga gitu, tapi kan tetap kalau atas nama komunitas saya juga harus menghormati founder lain gitu ya. Betul. Nggak bisa sembarangan. Saya di antara founder kan yang paling suka canda Kang. Paling suka bercanda, paling suka ketawa-ketawa gitu, menertawakan kehidupan. Gitulah. Kang, ini udah Isya, saya izin ya. Iya, baterai saya juga tinggal 4%. Makasih nih live-nya. Iya, thank you Mang. Makasih live-nya. Nanti kita live mendadak lagi ya, nggak sengaja ya. Iya. Nuhun, siap. Iya. Makasih Kang. Assalamualaikum. Malam ya. Enak makannya ya, yuk.
Teman-teman, itu tadi live kita yang nggak sengaja. Namanya juga nggak ada judul ya. Oke, terima kasih Pak Om Taufan. Terima kasih Kang Joseph Juanda ini Signites ya. Dari Bay 5000 nih teman-teman yang dulu juga udah hadir lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan saya jawab sedikit aja. Q2 Breeze, oke ya. Saya cek langsung. Q2 Breeze kalau nggak salah sih belum. Kalau nggak salah ya teman-teman. Ini mungkin ya saat Breeze belum. Jadi di sini ada pemberitahuan rencana penyampaian laporan. Saya bacakan ya teman-teman. Agak lambat nih. Oh, internetnya lagi kurang bagus. Kita cek. Jadi tadi saya searching Breeze itu ternyata audit dulu, sedang melakukan audit terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk digunakan oleh konsultan sebagai dasar kajian. Jadi belum rilis. Itu Breeze, KLBF, yes, Kang Surya, anti suspend. Dan saya sudah kena trailing stop loss, jadi jual dulu. Saham farmasi yang bagus KLBF ya Kang, salah satunya itu. Apalagi tadi saya belum melihat ke atas ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan obrolan tadi ada yang bisa kita ambil manfaatnya. Sampai jumpa di live berikutnya yang tidak tentu kapan ya. Nantikan saja. Biasanya malam-malam sih teman-teman karena sudah ini ya. Breeze masih naik lagi nggak Kang? Harganya bisa kalau ada yang banyak yang beli. Jadi nanti naik harganya. Kemudian Hamas Musyaddad, kalau trading sekarang apa hanya pakai akun syariah? Kalau saya pakai akun syariah semuanya, ya seperti itu. Ya, Pak Joseph, Kang Joseph, apa kabar? Bagaimana bisnisnya? Lancar? Terima kasih ya teman-teman. Ini udah Isya di sini, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.